kita berdoa dulu sebelum mulai. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzubillahi min adzabannar. Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita belajar matematika. Nah, matematikanya insya Allah lumayan gampang. Tapi kalau misalkan temen, ini soalnya matematikanya materi kelas 7, 8, dan 10. Tapi kalau misalkan teman-teman lupa, ya nggak apa-apa, kita ulas lagi hari ini. Udah kelihatan screen-nya? Udah, Kak. Udah, oke. Aku mau nanya dulu sebelumnya. Teman-teman purely ingat materi ini, atau kita sekarang berjalan seakan-akan teman-teman dari nol? Tenang aja, Kak. Oke. Kalian guru matematikanya siapa sih? Pak Sinsin ya? Bukan? Iya, Kak. Oke. Oke, hari ini kita belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, aljabar bagian persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, teman-teman di sini ada dua jenis persamaan dan tidak linear. Ada yang satu variabel, ada yang dua variabel. Nah, variabel ini tuh yang mana sih? Nah, teman-teman harus tahu. Nah, misalkan di sini ada 3x, 4y. Anyway, teman-teman, aku diinterupsi dulu. Misalkan aku ngajarnya kecepatan atau teman-teman mau nanya, teman-teman langsung potong aja. Kak, maaf, yang tadi aku masih belum ngerti, gitu ya. Santai aja. Siap. Tiga Kak. x plus 4y plus z minus 5 sama dengan 8. Nah, teman-teman harus lihat variabel. Variabelnya itu maksudnya adalah hurufnya. X-nya, bentar. X-nya, Y-nya, Z-nya. Ini tuh merupakan variabel. Nah, berarti kalau kayak gini ada berapa variabelnya di sini? Tiga. Tiga. Oke, terus konstantanya itu yang mana? Konstantanya ini adalah angka yang punya huruf. Jadi depan 3, 4, sama Z. Nah, Z-nya ini tuh sebenarnya punya angka di sini dia 1. Karena 1 biasanya nggak ditulis, jadi ya dia Z aja. Berarti ada berapa konstantanya di sini? Ada berapa konstantanya? Tiga. 3. Nah, 3 ya, 3, 4, dan 1. Nah, kemudian koefisien. Koefisien itu apa? Koefisien adalah angka tunggal yang berdiri sendiri. Minus 5 dan 8. Ada 2 di sini. Nah, sekarang kakak mau tanya. Misalnya nih, 5x ditambah 3x minus Satu. ada berapa? 1. Satu. 1 ya variabelnya, bukan 2. Karena dia variabelnya sama-sama x. Gitu. Dikatakan dua variabel ketika misalnya gini, 3x plus 4y sama dengan 25 misalnya. Nah, ini dua variabelnya, yaitu x dan y. Karena dia beda huruf ya. Beda. Karena satu huruf ini mewakili satu angka. Gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyain? Paham, Kak. Oke. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silakan tanya ya. Karena aku nggak akan lanjut kalau misalnya ada temen yang nggak paham. Jadi biar enak jalannya bareng-bareng. Oke. Jadi persamaan linear itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan C. Nah, ini seperti yang tadi kita bilang ya. Kalau satu variabel tuh kayak tadi. AX plus B sama dengan C. Kayak tadi. AX plus BY sama dengan C. Bentuknya sama kayak tadi ya. Nah, sifat persamaan linear. Nah, teman-teman harus lihat. Misalkan di sini ada 2x plus 3y sama dengan 15. Misal. Nah, sifat persamaan linear jika kedua ruas dari suatu persamaan nih di- ditambah, dikurang, dikali ataupun dibagi dengan bilangan yang sama, maka nilai dari persamaan linear tersebut tetap atau tidak berubah. Maksudnya gimana? Anggaplah sama dengan tanda di sini itu adalah tiang ya. Ketika di sini
dikali 5, maka yang sebelah sini harus dikali 5. Gitu. Lagi, ketika misalnya di sini ada 4x plus 5y sama dengan 20. Ini tuh tiang, anggaplah ini tuh tiang. Ketika di sini dikali 4 atau dibagi 4, maka di sini harus dikali 4. Gitu ya, teman-teman ya. Ini konsepnya dulu. Paham? Angkanya harus sama. Kalau dikali 5, semuanya harus dikali 5. Kalau dibagi 5, semuanya harus dikali 5. Paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut dulu. Wait. Kita lanjut. Wait. Oke, sekarang kita langsung coba ke contoh soal di sini. 3x min 2 sama dengan 31. X-nya belum. Bentar. 3x min 2 sama dengan 31. Kita cari X-nya. Caranya, teman-teman, kumpulin X-nya itu biarin sendiri di kiri, di sebelah kiri. 3x min 2-nya dipindah ke sini. Ketika di sini nyebrang tiang, ya, anggap ini tiang. Ketika dia jadi minus, maka dia di sini berubah tandanya jadi plus. Jadi 31 tambah 2 berapa? 33. Ya. Kemudian turunin 3. Kemudian, bentar. Kemudian kalau udah kayak gini, X-nya sama dengan sendiriin. Nah, pindahin ke sini. Tapi caranya bukan minus 3 di sini. Karena dia merupakan koefisien, bukan konstanta. Si X. Jadi, ketika dia pindah ke sini, maka dia dibagi di bawah. Gitu. Jadi, X sama dengan berapa? 33 bagi 3? 11. 11. Paham teman-teman sampai sini? Paham, Kak. Oke. Sekarang yang ini. Ya, bentar. 3 dalam kurung X min 1 sama dengan 5, min 5 dalam kurung X plus 5. Caranya, ini kan kelihatan panjang banget ya teman-teman. Tapi tenang, kita selesaikan satu-satu. Dari paling kiri dulu. Ini merupakan distributif. Dia perkalian. Dikali. 3 kali X berapa? 3x. 3X. 3 kali min 1? Min 3. 1. 3. Min 1. Min 1-nya tinggal turunin. Sama dengan 5. Nah, ini juga sama. Ini dikali ini. Min 5 dikali X berapa? 5x. 5x. Min 5X. Min 5 kali 5 berapa? Min 25. Min 25. Min 25. Nah, kalau udah kayak gini kan enak ya, teman-teman. Udah nggak ada lagi nih yang dikurung-kurungin. Nah, sekarang kumpulkan semua X-nya di sisi sebelah kiri. Nah, aku lanjutin bawah sini ya. Berarti 3X min 5X di nyebrang ke kiri. Jadinya berapa? Min 5X jadi nyebrang jadi berapa? Plus 5x. Plus 5X. Pintar. Sama dengan ini angka-angka konstanta ini, konstanta koefisien ini, dia pindahin ke kanan. Berarti 5, turunin dulu deh. 5 min 25, min 3 pindahin ke kanan. Jadinya berapa? Plus 3. Plus 3, min 1 pindah ke kanan berapa? Plus 1. 3X plus 5X. 8x. 8. 5 min 25 berapa? 5 kurang 25 berapa? Min 20. 20. Min 20 tambah 3? Min 17. Min 17 tambah 1? Min 16. 16. Berarti X sama dengan
16, ini nyebrang ke sini, tapi dia nggak, tapi dia bukan minus 8, tapi dia per 8. Nah, minus 16 dibagi 8 berapa? Min 2. Min 2. X sama dengan min 2. Ada yang mau ditanyain? Kak, izin Kak, ada teman saya mau masuk. Boleh, boleh. Maksudnya mau nanya? Mau join Zoom Kak? Oh, iya, ya, boleh. Join aja, join aja. Belum Tapi di ACC teman-teman, Kak? oh, belum di ACC. Oh, bentar, bentar, Iya. bentar. Oh, perlu di ACC ya? Wait. Kan nggak ada di aku. Udah belum? Sudah Kak. Oke, lanjut ya. Tadi ada yang mau ditanyain atau udah jelas? Sudah jelas, Kak. Ya, sip. Nah, teman-teman hatiin. Ini lumayan sulit ya. Gimana? Bukan lumayan sulit sih. Nggak sulit. Ini tuh lumayan lebih menantang daripada soal yang sebelumnya. Gimana kalau misalnya kita punya eh, persamaan linearnya tuh ada per-pernya gini. Oke. Teman-teman ingat tadi persamaan linear itu kalau sebelah kiri harus dikali 5, sebelah kanan harus dikali 5, ya kan? Sekarang kita Ya. selesai. Ini 5, 3, 5. Kita cari satu angka untuk menghabiskan si ketiga ini supaya dia bisa dicoret jadi 0, bisa dicoret jadi 1, sorry. Cari FPB-nya, 5, 3, 5. Berapa? 15. 15. Pintar. 15. Ini yang sebelah sini, ini tiang ya. Anggap ini tiang. Sebelah sini kita kali 15. X min 2 per 5 plus X plus. Nah, sama dengan 1/5. Yang ini harus dikali 15 juga dong. Karena yang sebelah kiri kali 15. Nah, oke, sekarang. 15 sama 5 sama-sama dibagi 5. Habis kan? Ini 1, ini 3. Ini dulu ya, yang depan dulu. 3 dikali X, berapa? 3. 3X. 3X. 3 dikali min 2. Min 6. Sip. Oke, yang ini udah selesai nih pembagian yang ini. Sekarang yang X per 3. X per 3, kita ini dulu, apa namanya? Bentar, apa sih ini? Oh, bentar. Jadi 3X min 6. Nah, yang X plus 3 kita juga kali 15 ya. Ini anggaplah tetap 15. Oke, di sini aku anggap tulis tetap 15 deh. 3 sama 15 sama-sama dibagi 3. 3-nya 1, 15-nya 5. Di sini sisa 5. Nah, 5 dikali X berapa? 5X. Plus 5X sama dengan, nah ini 5 sama-sama dibagi 5. 5-nya habis, ini jadi 3. 3 kali 1, 3. Nah, kalau udah kayak gini, kan ini udah kiri ruas. Nah, ininya nih ada anomali 1 nih. Ini harusnya pindah ke sini. Berarti 3X plus 5X sama dengan 3. Min 6 pindah. Jadinya berapa? Plus 6. Berarti 3X berapa? X sama dengan 8. Berarti X-nya berapa? 1. Perlu diulangin? Atau udah paham? Kak, boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Tanya. Kita buat yang 3 kali 15, itu 15 bagi 3, hasilnya 3. Atau Mana? 15 bagi 3. Hasil 5 ini. Oh, gini. Ini, ini untuk yang ini. Ini 15-nya untuk yang ini. Jadi yang kayak coba ya, ulang ya. Jadi ini kan dikali 15 nih. Ya kan? Nah, ini sama ini. Kan ada 3. Nah, ketika ini udah
udah dibagi, yang untuk udah dikali nih, yang bagian ini. Maka ketika kita mau ngaliin yang bagian sini, ini tetap utuh 15. Paham nggak, Mas Tako? Jadi bukan yang jadi ngali 3. Coba ya, nih, bentar. Agak susah sih kalau misalnya di sini. X, aku pindahin ke notes aja deh. Oh, wait. Eh, ngelek ya? Bentar. Bentar ya. Kita coba. Aku tadi agak ngelek. Kita pindahin ke sini. Soalnya ya. Biar enak. X min 2 per 5 plus X plus 3 sama dengan 1/5. Nah, ini kan kita suruh cari X-nya nih, teman-teman. Caranya biar nggak ada per-pernya, ini kita kalikan 15 di kedua ruasnya. Nih, ini dikali 15, yang ini dikali 15. 15-nya dari mana, Kak? Cari FPB 5, 3, dan 5. Adalah 15. Gitu. Masih ingat kan? Atau enggak, dibayanginnya gimana dikali berapa, angkanya yang di bawah ini tuh bakal habis. Gitu. Sama pembaginya. Nih, 15 sama 5 kan habis nih. Ya kan? 5 sama-sama dibagi 5, 1. 15-nya 3. Nah, ini kan 3X. 3 kali min 2 kan min 6. Nah, artinya yang tadi kamu tanyain ini, 3 ini dikalinya sama 15. Jadi 15-nya ini tuh tetap utuh ngaliin si utuh lagi ketika mau ngaliin si X per 3. Paham nggak? Jadi ini sama-sama dibagi 3. Ini 1, ini 5. 5-nya 5-nya dikali X 9 plus 5X. Sama dengan sama-sama dibagi 5, 1, ini 3, kemudian 3. Nah, kan ini ada anomali nih, 1. Harusnya pindah ke sini kan? Jadi 3X plus 5X sama dengan 3, 6 pindah jadi plus 6. 8X sama dengan 8, X sama dengan 1. Paham nggak? Aku nggak bisa lihat tadi yang nanya. Paham? Yang perempuan, aku nggak dengar suara yang perempuan. Paham nggak? Kalau nggak paham, aku ulangin lagi. Paham? Nggak apa-apa. Bagian mana? Paham? Oke. Kita lanjut. Karena ini dasar banget, teman-teman. Jadi ini harus dikuatin konsepnya sebelum ke bab-bab selanjutnya. Oke, sekarang kita soal cerita. Ini gimana caranya logikanya teman-teman mengubah soal cerita jadi bahasa matematika. Taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang. Nih, kita pakai notes dulu di sini. Bentar. Nih ya. Taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang dengan ukuran diagonal 3X plus 15. Kita gambar dulu deh persegi panjangnya. Persegi panjang ya. Kita gambar dulu persegi panjang di sini. Oke. Dengan diagonal 3X plus 15 meter dan 5X plus 5 meter. Teman-teman ingat ya, diagonal itu yang ini. Nah, ini diagonal 1, D1, ini tuh diagonal 2, D2. Nah, persegi panjang D1 dan D2 itu pasti sama panjangnya. Jadi, D1 sama dengan D2. Nah, D1-nya berapa nih? 3X plus 15. Nih ya, di sini. Diagonal satunya 3X plus 15. Salah. 3X plus 15 sama dengan D2-nya berapa?
5x plus 5. Caranya gimana? Kayak gini terus kita harus gimanain? Pindah ruas. Ya, Ayo, gimana? kanan 5. 3x. 5x dipindah jadinya? 5x dipindah jadinya? Min 5x. Min 5x sama dengan 5 min 15 dipindah ke kanan. Jadinya 15. Min Min 15. 15. min 5, sorry, plus 15 dipindah ke kanan jadinya min 15. 3x Min 2x. min 2x. 5 min 15 berapa? Min 10. Berapa? 10. Min 10. Berarti x berapa? Min 10 per min 2. Berapa tuh min 10 per min 2? X sama dengan 5. Nah, 5 kan di sini berarti X-nya ini tuh 5. Ini bukan panjangnya ini ya. Kan yang ditanya tuh panjang diagonal taman bunga. Ini yang diketahuinya tuh 5-nya itu maksudnya X-nya. Nih, X ini tuh 5 nih. Nih, X ini. Jadi, apa yang kita lakukan habis ini adalah mensubstitusi X ini ke dalam salah satu persamaan. Yang paling Izin, gampang. Mbak. Iya, kenapa? Itu min 2x-nya kan pindah ruas. Kenapa dia tidak jadi positif? Oh, enggak. Kalau misalnya dia pindah min 2x-nya sebagai konstanta, ya. Bentar. Kalau min 2x-nya, kan dia konstanta ya, bukan koefisien ya. Nah, kalau dia konstanta, maka dia tetap minus. Kecuali kalau misalnya dia koefisien yang kayak 15 gini. Dia kan koefisien angka tunggal. Dipindah ke kanan, dia itu jadi minus. Gitu. Paham nggak? Atau coba deh, bentar. Bentar ya. Wait, stop share dulu. Bentar. Bentar ya, guys. Wait. Halo guys, aku tadi agak bermasalah. Simak. Aku suaranya jelas nggak? Jelas, Kak. Iya guys, kayak tadi. Jadi kalau misalnya dia itu sebagai konstanta, teman-teman tahu kan konstanta tuh punyanya si angka yang punyanya si huruf. Ketika dia Iya. pindah, dia itu bukan jadi plus jadi minus. Dia itu yang tadinya di atas, terus dia jadi konstanta, jadi udah jadi di bawah, jadi sebagai pembagi gitu. Jadi nilainya tetap sama. Jadi misalkan X-nya sama dengan 5.
Nih, berarti yang ditanya kan panjang ininya ya. Eh, aku belum share screen ya. Wait. Nah, yang ditanya itu kan dia adalah panjang diagonalnya. Nah, berarti kita substitusi X-nya ini ke 3X, 3X plus 15. Nah, kita substitusi nih. 3 dikali 5 plus 15. 3 kali 5 berapa? 15. 15. 15 tambah 15. Berarti satunya ini. Nah, teman-teman ingat. Panjang D1 sama dengan panjang D2. Berarti D2-nya sama dengan 30. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Tidak, Kakak. Oke. Teman-teman kalau misalnya ada yang nggak paham, langsung tanya aja ya kayak tadi. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, nah kita ke pertidaksamaan linier satu variabel. Sebenarnya sama aja, teman-teman. Apa namanya aturannya? Ketika sebelah kiri dikali 15, maka sebelah kanan pun harus dikali 15. Dan begitupun ketika dibagi 5, ruas sebelah kiri, sebelah kanan juga harus dibagi 5. Bedanya adalah ketika persamaan tadi, tandanya ini sama dengan, ya kan? Namun ketika pertidaksamaan, maka tandanya ini bisa kurang, lebih, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Gitu. Ya, kan bedanya cuma di situ. Nah, coba ya kita selesaiin yang ini. Bareng-bareng. 3x min 2 dalam kurung 2x min 7 lebih besar dari 2 dalam kurung 3x plus x dalam kurung min 4. Caranya gimana? Caranya kayak tadi. 3x-nya turunin dulu nih. Di sini. 3x. Nah, ini dikali. Distributif. Nah, min 2 kali 2x berapa? Min 4X. Min 4x. Min 2 kali min 7 berapa? 14. 14. Lebih besar dari 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali x, 2x. Min 4. Nah, caranya sama ya. Pindahkan semua variabel x ke sebelah kiri. Berarti yang 2x pindah ke sini, yang 14 pindah ke sini. 3x min 4x min 2x kalau pindah ruas jadinya min 2x. Lebih besar dari 6 ditambah min 4. 14 pindah ruas jadi min 14. 3x min 4x min 2x. Berapa? Min 3X. 3x. Lebih besar dari 6. Oh, sorry. Ini kan plus min ya. Berarti ini jadinya min. 6 min 4 min 14. Berapa? Min 12. Berarti x sama dengan berapa? Min 12. Ya. Min 3x sama dengan 4. Betul. Clear? Ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut. Tentukan himpunan penyelesaian. Nah, terus gimana Kak kalau misalnya ini kan tandanya cuma satu nih. Gimana kalau tandanya itu ada dua? Gimana cara nyelesainnya? Caranya gini. Pertama, kita selesaiin dulu. Kita dari sebelah kiri ya guys. Kita selesaiin dulu satu tanda ini. Set. Nah, 3 lebih, sorry, salah. 3 lebih kecil dari x plus 7. Maka 7-nya ini, x-nya ini, 7-nya ini. Berarti 3 min 7 bisa dari x. 3 min 7 berapa? Min 4. Min 4. Min 4
Kan ini nggak enak ya dilihatnya ya. Karena nggak biasa, kita biasanya X yang di sebelah kiri. Maka tulis saja X sebelah kiri. Tandanya lihat. Dia madepnya moncongnya ke X, maka moncongnya tetap harus ke X, baru min. Gitu. Ini udah selesai nih. Kita dapat persamaan. X lebih besar dari min 4. Sekarang kita hapus dulu. Kan kita tadi dapat persamaan ya. Yang ini itu X besar dari min 4. Sekarang yang ini. Gimana kalau yang ini? Tanda yang kedua. X plus 7 lebih kecil dari 11. Maka X-nya, 7-nya pindah ke sini. Berarti X lebih kecil dari 11 minus 7. Berarti X sama dengan 11 minus 7 berapa? 4. Nah, persamaan kedua, X sama dengan, lebih kecil, kok sama dengan, lebih kecil dari 4. Terus gimana kan nulisnya? Kok ada 2 hasilnya? Nulisnya gini. Ntar, kita clearin dulu deh. Nulisnya gini. Wait, enak ya? X min 4 sama, bentar, wait. X. Tadi gimana sih? Aduh, lupa lagi. Wait. Bentar. Jadi X min 4 ya gini. Sama satunya lagi X gini. Ini kan? Maksudnya gini. X. X-nya di tengah, teman-teman. Ini biarin titik. Ini biarin titik. Ini habis itu teman-teman boleh salah satunya misalnya min 4, di sini 4. Nah, karena X-nya di tengah, teman-teman bisa lihat nih. Ini tandanya yang pertama madepnya kemana? Oh, madepnya ke min 4. Berarti ke sini. Yang kedua madepnya kemana? Oh, madepnya, kebalik ya? Oh, kebalik ya. Tadi kayak gini. Sorry. Aku lupa soalnya. Bentar. Tadi X, ini ya. X, gini. Bener nggak? Ini kan? Betul. Sorry. Ini angka ya. Aduh, salah kalau di sini. X, titik. Ini min 4, ini 4. Yang pertama, kalau ke min 4, kalau kita lihat min 4 di sini, ininya, tentuin tandanya, oh ini madepnya ke X, berarti ke sini. Terus kalau misalnya yang tanda di sini, oh ini madepnya ke 4, berarti ke sini. Itu cara nulisnya. Berarti cara nulisnya gini ya. Nih, clear-nya gini deh, clear-nya. Net, gini. Gitu. Jadi bisa aja jawabannya 2, karena di sini ada tandanya 2. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang lagi. Gimana kalau misalnya ada pecahan di sini? Nih, gimana ya? Kita caranya pakai perkalian. Pakai FPB. Cara ya. Karena di notes ya, teman-teman. Oh, oke. Kita selesaikan ini. X per 3. Ini ya, gini soalnya. X 4. Nah, oh, ini masih ada. Ini, ini soalnya ini. Gimana, Cak? Ini di FPB 3 sama 4 berapa? Biar habis kalau dikali. 12. 12. Berarti ingat ya, tandanya kan ini nih. Ya, berarti anggaplah ini tuh tiang gitu loh, teman-teman. Jadi kalau 11 ini dikali 12, maka 11 ini pun harus dikali 12. Oke. 12 sama-sama dibagi 3. 1, 12 jadi 4. 4 dikali X berapa? 4X. X. Tandanya tetap 1 dikali 12. 12. Ditambah 4 sama 12. 4-nya sama-sama dibagi 4. 4-nya 1, 12-nya 3. X dikali 3. 3X. 3X. Nah, ini pindahin 3X-nya ke sebelah sini. Berarti 4X min 3X lebih besar dari 12. 4X min 3X sama dengan 12.
Nah, ini dia X-nya. Ada yang tanyain sampai sini? Paham nggak? Paham? Apa? Apa yang bilang Anda? Apa yang bertanya? Belum ada. Oke, belum ada. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini. Nah, Papa punya mobil box yang angkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kilogram. Artinya ini ada mobil nih, teman-teman. Ada mobil nih, misalkan ya. Tapi mobil ini angkut 800 kilogram sama supir-supirnya, misalnya. Nah, berat Pak Ferdi aja tuh udah 60 kilo nih. Berat Pak Ferdi udah 60 kilo. Dan dia akan mengangkut barang yang setiap kotaknya itu beratnya 20 kilo. Nah, berarti anggaplah berat Pak Ferdi ini sebagai X. Dan kotaknya ini Y. Anggap Y. Atau biar gampang kayaknya gini aja. Anggap berat Pak Ferdi ini F deh. Biar kebayang F. Kotaknya ini kita anggap sebagai Y. Y sih. K, huruf K. Nah, F ini kan 60. Nah, K-nya belum tahu berapa kotaknya yang diangkut. Tapi setidaknya 20. Berarti kan 20 kali kotak gitu kan. Kali berapa kotak? Nah, 20 K. Nah, tentukan pertidaksamaan dari yang pertama. Tentukan kalimat matematikanya. Yang kedua, banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak dalam sekali pengangkutan. Caranya adalah mobil box ini kan, mobil box ini artinya adalah mobil box ini kan artinya 20K, ya nggak? 20 kali sedikit kotak, ya kan? Ini kali ya maksudnya. 20K plus F kan. Ya nggak? Mobil boxnya itu total beratnya itu ya beratnya Pak Ferdi sama beratnya yang dibawa. Nah, sekarang caranya adalah tentukan banyak kotak yang paling banyak yang diangkut Pak Ferdi. Jadi 20K plus F. K ini maksudnya kotak ya, teman-teman. Nah, berarti gimana? Gini. Enggak dong. Itu lebih dari 800 kilogram. Jadi nggak mungkin beratan si muatannya ini. Ini kan muatannya nih, mobil boxnya. Tidak lebih atau sama dengan. Karena bisa jadi ngepas nih 800 kilogram. Kan kita nggak tahu ya. Gitu. Nah, caranya kita masukin 20K. F-nya berapa, teman-teman? Berat Pak Ferdi berapa? 60. 60. Tidak lebih dari 800. Nah, caranya adalah 60 ini dipindahin ke sebelah sini. Berarti 20K tidak lebih dari 800 kurangi 60. Berarti 20K berapa? 800 kurang 60 berapa? 740. 740. Aku pindah sini ya. Berarti K sama dengan 740. Ini K itu jumlah kotak ya. Per 20. Nah, coret. Berapa? 74 dibagi 2. 37. Ya, 7. Berarti banyak kotak yang paling banyak yang bisa diangkut sama Pak Ferdi berapa kotak? 30. 37 kotak. Sekarang, kalau misalkan pertanyaannya adalah berapa berarti total mobil boxnya itu berapa kilo? Itu gimana? Kan kita udah tahu nih kotaknya ada 37. Nah, dia bilang total beratnya setiap kotak itu 20 kilo. Nah, beratnya Pak Ferdi 60 kilo. Berarti kalau ditanya total berat mobil box itu tuh gimana caranya?
3 kali 20 37 kali 20, terus ditambah 37, 37 kali 20 ditambah 60. Ah, teman-teman, konsepnya ada yang masih bingung nggak? Gak apa, kalau masih bingung kita ulangin. Masih bingung? Teman-teman, atau beneran bingung? Makanya pada diem. Gimana? Ulangin nggak? Kalau diulangin. Coba ya kita ulangin ya. Pak, Bingung nggak? Ah, kenapa? itu tanda kurang dari 800 itu apa maksudnya? Nah, gini maksudnya. Ini kan tanda ini, ya kan? Gitu pikirnya. Lebih dari 800. Kan dia tuh gini, teman-teman. Kita coba ulangin ya. Nih, yes. Bentar. Pak Ferdi punya mobil box, pengangkut barang. Anggap ya ini mobil box nih ya. Nih, aku nggak bisa gambar mobil box, jadi kita gambar boxnya aja. Boxnya ini, itu bakalan ada kotak-kotak gitu loh, teman-teman. Tapi entah berapa kotak yang diangkut, kita nggak tahu. Karena kan bilangnya, kita kan suruh nentuin banyak kotaknya. Tapi setiap kotak ini ada 30 kilo, ya kan? Nah, habis itu Pak Ferdinya ini yang nyupir ya, yang nyupir ini beratnya tuh 60. Tapi ketentuannya di soal mobil box pengangkut barang, daya angkutnya tuh nggak boleh lebih dari 800. Jadi kayak maksimal banget tuh 800. Kalau udah 800 ke atas tuh nggak kuat nih si mobil ngangkut barang berserta supir-supirnya gitu. Jadi si ini kotak-kotak ini plus beratnya Pak Ferdi itu nggak boleh lebih dari 800. Berarti kan gini tandanya. Karena sorry. Berarti kan tandanya gini. Karena harusnya moncongnya lebih banyak 800 atau sama dengan 800. Paham nggak? Paham. Ulangin ya. Paham. Ulangin. Paham. Ada lagi nggak yang mau dibingungin? Jadi sebenarnya yang kita cari ini tuh berapa kotak sih di dalam ini tuh berapa titik gitu. Nah, kan nyampe situ. Nah, kemudian kotaknya ini kan kita misalin bulat-bulat nih, bulat-bulat deh. Berarti kan 20 dikali isi apa namanya dikali jumlah si kotak ini kan. 20 dikali kotak nih. Hasilnya adalah berat berat daya kotaknya. Ditambah si Pak Ferdi, ini 60 kilo kan. Nah, nggak boleh lebih dari 800. Atau sama dengan 800 boleh deh, tapi asal nggak boleh lebih dari 800. Nah, caranya kita ini nentuin berapa kotak adalah 60-nya pindah ke sini, Pak Ferdi. Berat Pak Ferdi ini pindah ke kanan. Berarti 20K tidak lebih atau sama dengan 800 min 60. Ya kan? 20K kayak gini, 800 kurang 60 kan 740. Sampai sini paham? Paham? Paham. Berarti K sama dengan 740 per 20. Tadi sama dengan 37. Berarti ada 37 kotak di dalam sini, teman-teman. Maksimalnya. Gitu. Paham nggak? Paham, paham. Oke. Yang perempuan kalau bisa jangan diem aja ya. Kalau nggak paham bilang nggak paham. Oke? Aman. Oke, kita next ya. Sekarang persamaan linear dua variabel. Nah, kalau tadi satu variabel itu tadi kan kita berkutik sama x doang nih. Sekarang ada y-nya teman-teman. Kan tadi kita lihat ya. Kalau misalkan satu variabel itu dia itu misalkan 3x plus 5x min 6 sama dengan
10 misalnya. Nah, ini kan tetap satu variabel X doang. Tapi kalau dia 2X, maka, kalau dia 2X, sorry, kalau dia dua variabel berarti 15. 7Y min 8 sama dengan 15. Nah, ini ada variabel X sama Y. Nah, gitu caranya kita menyelesaikan persatuan linear dua variabel. Kita next dulu. Oh, kasih annotation deh. Nah, nih teman-teman, misalkan saya langsung ambil contoh ya. Nah, di sini Kunamon ini udah langsung ada gambar ya, sudah enak ya. Apa namanya? Nggak gambarin ya. Kumamon ini, si Kumamon, si beruang hitam ini pengen ngelakuin lompat tali ya. Misalkan tali yang digunakan ternyata panjangnya 70 cm lebih pendek dari tinggi Kunamon. Jadi nih, aduh sorry. Jadi ini tinggi Kunamon nih, ya kan? Nih, ini tuh panjang talinya. Ini tuh panjang tali. Nah, panjang talinya itu lebih pendek 70 cm nih selisihnya. Ini selisihnya ya. 70 cm daripada tinggi Kunamon. Nah, lanjut. Agar tali tidak tersangkut di tubuh Kumamon, setidaknya tali ini harus lebih panjang 2 kali. Berarti kan ditumbuk nih, nih, dia 2 kali. 2 kali lebih panjang dari ukuran sebelumnya. Tapi kalau misalkan diukur lagi, ternyata 2 kali panjang tali ini tuh lebih tinggi. Panjang talinya 30 cm sama tinggi Kumamon. Ngerti gak? Jadi kalau satu panjang tali itu selisihnya 70 cm lebih pendek daripada tinggi Kumamon. Tapi kalau 2 kali panjang tali, talinya itu lebih tinggi 30 cm dari tinggi Kumamon. Gitu, teman-teman. Nah, yang ditanya adalah berapa ukuran panjang tali. Maksudnya ini yang udah 2 kali ya. Berapa 2 kali panjang tali ini dan apa namanya berapa panjang tali yang harus digunakan. Dan tinggi Kumaman itu berapa? Jadi ini kita masih belum tahu nih. Sampai sini dulu ngerti nggak soalnya? Atau ulangin? Hmm? Paham. Paham. Kalau nggak paham ngomong ya, biar enak kita. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ini ada 4 cara. Yang pertama adalah metode grafik, eliminasi, dan substitusi atau metode gimana? Ingat ya, tadi apa aja. Oke, yang pertama metode grafik. Ini hanya gunakan metode ini ketika teman-teman memang ditanya grafiknya. Kalau teman-teman nggak ditanya grafiknya, nggak usah kan ribet gambar grafik. Nah, kita persamaan dulu deh yang sebelumnya. Bentar ya. Kita ubah kalimat matematika dulu ya, yang di sini. Nih, clear. Oke, yang pertama, wait, wait. Yang pertama yang ini. Anggaplah panjang tali ini, teman-teman. Ini tuh X. Aduh, sorry. Panjang tali ini tuh X. Kemudian, tinggi Kumamon ini tuh Y. Nah, dia bilang, kalau misalkan panjang tali satu X ini, sama tinggi Kumamon, tulisnya nah, Y, tinggi Kumamon, ini yang dengan 70. Ini, ya. Ini adalah persamaan 1. Nah, kemudian kita lihat persamaan 2-nya. Kalau misalkan 2 kali X atau 2 kali panjang tali, ini 2X, dikurangin sama tingginya masih Y, dikurangin sama tinggi Kumamon, dikurangin sama Y, maka dia selisihnya adalah 30. Ini persamaan kedua. Paham? Paham nggak? Bikin persamaannya. Paham. Oke. Ini udah persamaan 1, persamaan 2 ya. Tapi mungkin
Ini bisa dibalik juga ya teman-teman. Misalkan karena ini X-nya di depan, terus ini X-nya di belakang. Jadi ini bisa dibuat X-nya di depan biar jadi dia min X kan dipindahin ke depan sini. Terus dia jadi ya plus Y sama dengan 70. Nah, kita kayak pakai yang atas aja ya. Biar enak nih kan persamaan duanya X-nya di depan gitu ya. Oke. Stop. Oke, kita lanjut. Nah, yang tadi nih persamaan satunya kan min X Y ya. Caranya adalah kita lihat pertama-tama kita lihat dulu pakai cara siluman. Gimana cara siluman? Nah, itu kan ya kan X, Y ya teman-teman. Selalu X, Y. Nah, kalau misalnya X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa sih? Gitu. Caranya adalah, kayak nggak enak ya di sini. Bentar. Aku, kita pakai ini aja deh. Kayak notes. Nah, ini ya. Biar enak. Oke. Jadi persamaan satu min X plus Y sama dengan 70. Caranya pakai cara siluman. Maksudnya gimana, Kak? Anggaplah X sama dengan 0. Y-nya berapa? Selalu dianggap X itu sama dengan 0 ya, teman-teman. Nah, caranya adalah, kalau misalnya dianggap X sama dengan 0, hapus dulu X-nya. Jadi nggak usah dilihat dulu, ditutup dulu. Berarti Y-nya sama berapa? 70. Nah, kemudian ada lagi. Next. Kemudian gimana kalau misalkan Y-nya sama dengan 0? Karena kan di grafik itu X, Y ya. Selalu X, Y. Kalau titik Y-nya itu di 0, maka X-nya dia di berapa? Caranya ya hapus si Y-nya. Kita hapus dulu nih Y-nya. Nah, berarti X sama dengan min W. X sama dengan min 70. Nah, dapat kan? Di sini X, Y-nya 0,70. Di sini X, Y-nya 70,0. Nah, lihat grafiknya teman-teman. Oh ya, sini kelihatan nggak grafiknya? Kelihatan? Agak Oke. Grafik yang pertama 0,70. Nolnya kan X. Nolnya X nih di sini. Aduh, nggak ini ya. Bentar. Nolnya X. Terus sama ke Y-nya 70. Ini tuh garis X ya, teman-teman. Bentar. Ini tuh X. Oh, ini tuh itu 0,70 sama ini 70,0. Nah, itu nah ini tuh X, teman-teman. Jadi ini tuh garis X, ini tuh garis Y. Nah, yang pertama 0,70, X-nya 0, Y-nya 70 di sini. Yang kedua, min 70 di sini, X-nya, Y-nya 0 di sini. Maka ketika ditarik garis, maka ini adalah grafik persamaan min X plus Y sama dengan 70. Paham? Paham. Oke. Sekarang sama persamaan kedua. Persamaan kedua kan tadi 2X min-nya sama dengan 30. 2X min-nya sama dengan 30. Caranya pakai cara siluman. Ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Di sini. min Gak usah 30. dilihat X-nya. Min 30. Di sini Y-nya sama dengan 0, X-nya di sini berapa? 15. 30. Hmm? Salah. Berarti Y-nya nggak usah dilihat ya. Ini Y-nya itu 15. 15. Oke. Bentar. Oke, wait. Nah, 15 kan? Kita lihat di sini. Berarti yang pertama kita dapat titik 0,3 min 30.
Kok nggak enak? Nah, yang pertama kita dapat di sini titiknya X, Y-nya 0, min 30 sama X, Y-nya 5, 0. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini ya yang di persamaan kedua. Yang pertama 0, min 30. X-nya 0 sama ini tuh min 30. Berarti di sini titiknya. Lihat ini. Nah, teman-teman, ini 30. Berarti kan di sini titiknya. Ingat ya, ini X, ini Y, selalu. Nah, 15. Yang kedua, X-nya 15. X-nya nih 15. Mana? Oh, ini. 15. Dan Y-nya 0. Oh, Y-nya 0 sini. Maka tarik garis. Seret. Nah, ini merupakan, nih, garis ini nih, merupakan grafik dari 2X min Y sama dengan 30. Paham? Oke. Kalau nggak paham, ngomong ya. Karena akan semakin tidak paham lagi. Nanti takutnya. Nah, gimana? Kita kan udah dapat nih si grafik atas sama bawah. Nah, jadi kalau pakai metode grafik, dua-duanya tuh di ini loh, di digabungin. Nah, jadi ini. Set. Yang ini yang min 70, sorry. Sama yang ini. Set. Nah, caranya sama itu cari titik potongnya ya, teman-teman. Titik potongnya. Nih, sama titik potongnya tuh sebenarnya ada gini. Ini tuh titik potongnya tuh nggak tepat gitu loh, teman-teman, di gambarnya. Jadi dia harusnya titik potongnya tuh di 170 dan 100. Pasti di sini nih. Berarti gimana? Harusnya, aduh, berarti harusnya gini. Seret sama gini. Seret gitu. Nah, harusnya di sini titik potongnya. Bentar, biar enak nih. Karena dia, nah kalau teman-teman pakai metode grafik, nggak pakai penggaris, nah itu kayak gini resikonya. Makanya aku sangat tidak menyarankan pakai metode ini ketika emang yang ditanya bukan grafik. Ini sangat berguna ketika yang ditanya adalah grafik ya, atau ABCD-nya tuh grafik. Nah, titiknya ini, titik potongnya tuh yang benar di sini ya. Jadi itu gini, seret, sama gini, seret. Nah, X-nya 100, sorry, X-nya 100, Y-nya 170. Nah, tadi X-nya kita permisalkan tuh kan tingginya Kumamon, 100. Berarti tingginya Kumamon tuh 100. Panjangnya tali atau Y-nya itu 170. Gitu. Aku tahu teman-teman pusing, tapi tenang aja. Ini teman-teman cuma harus tahu gimana caranya gambar si grafik-grafik itu. Oke? Tapi cara gambarnya udah paham kan, teman-teman? Paham nggak? Cara Masih nggak gambar paham. apa? Nggak paham. Kurang paham. Nggak paham. Oke, gimana ya? Wait, ulangin ya. Tapi cara tahu ada persamaan min X plus Y sama dengan 70, tahu nggak? Sampai sini. Adanya persamaan-persamaan ini tahu nggak? Di tengah nggak? Kurang. Kurang, Bingung coba aja ya. ulang. Oke, oke. Gak apa, nggak apa. Justru biarin, biar kita paham dulu yang ini. Nah, caranya adalah, kita ulangin ya, guys. Caranya adalah, panjang tali, kita umpamain apa? X. Tinggi Kumamon, kita utamainnya Y. Umpamain, sorry, umpamain. Nah, di sini bilang, selisih tinggi Kumamon sama panjang tali itu 70. Berarti kalimat matematikanya gimana? Y dikurangin X dikurangin panjang tali itu sama dengan 70. Nah, aku tuh pengen bikin X-nya itu di depan biar enak. Ini kan, min X-nya ini ke depan sini. Berarti min X plus Y kan 70. Paham nggak? Ini. Paham. Nah, ini
itu akan persamaan satu nantinya. Paham dong? Ya. Oke, yang kedua, persamaan kedua, panjang dua dua panjang talinya itu kan X tadi ya, aku permisalin. Tinggi kumamannya itu Y. Oke? Berarti dua x 2x min Y, dia bilang dua kali panjang tali ini lebih tinggi 30 cm daripada tinggi Kumamon. Berarti 2x selisih sama tinggi Kumamon, Y sama dengan 30. Paham nggak? Yang kalau yang ini, tiba-tiba ada persamaan dua. Iya Kak, paham. Paham kan? Nah, itu tuh dari sini teman-teman. Ingat ya, ini tuh persamaan satu, ini tuh persamaan dua. Clear ya sampai sini? Sekarang kita next. Nah, makanya kenapa ada ini persamaan satu, ada persamaan dua. Itu dari yang tadi. Nah, coba ulangin min X plus Y sama dengan 70. Caranya pakai cara siluman. Gimana? Saat X sama 0, kita ada dua nih. Dua gini deh, bikin kotak. Ini X, ini Y. Sorry, gini deh. Tuh, nih. X sama dengan 0, maka di sini Y-nya berapa? Caranya adalah tutup dulu X-nya, teman-teman. Berarti Y-nya berapa? Y-nya berapa? 70. 70. Jangan dilihat ya X-nya. Karena kalau sama dengan 0 tuh kayak udah tutup mata aja. Terus sekarang kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? Tutup Y-nya. X-nya berapa? Min 70. Min 70. Nah, gini. Pertama, nih ya. Bentar, wait. Kan kita udah tahu nih, yang pertama, yang ini, itu titiknya Y-nya 0,70. Yang ini, koma Y-nya 7,0. Paham nggak nyampe sini? Titing, paham nggak? Paham. Paham, Kak? Paham, paham. Bener loh ya, paham loh ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Aduh, dulu. Bentar, nggak enak. Kita lihat di sini. Kan ini kan 0,70 nih, yang pertama, X, Y-nya. Ini tuh selalu garis X tuh ini guys. Yang mendatar tuh garis X, yang meninggi itu garis Y. Nah, X-nya adalah 0. Berarti X-nya nih, garisnya nih 0. Oh, di sini ya, 0. Terus 70, Y-nya. Kan Y-nya kan yang meninggi nih. Oh, 70 di sini. Berarti titiknya di sini nih. Nah, terus yang kedua ini 70,0. X-nya 70. X-nya min 70, sorry. X-nya min 70 nih. Sini. Ya, 0. Di sini. Berarti ini titiknya tinggal ditarik seret gitu. Menghasilkan titik ini. Ini adalah grafik dari min X plus Y sama dengan 70. Paham nggak? Gambar Paham. garis. Paham. Nah, begitu juga prosesnya ketika yaitu di sini. Di persamaan kedua. Sama aja. Nah, ketika udah dapet nih garisnya, kan prosesnya sama tuh teman-teman. Kayak tadi ya. Mana ya? Pulpen. Oh, nih. Nih, sama nih prosesnya. Kayak tadi. Ya dihilangin dulu, dipakai cara siluman dulu. X kalau sama dengan 0, Y-nya berapa? Terus, ternyata mereka kita satuin. Yang grafik ini, grafik ini sama ini, yang udah kita tentuin, kita satuin akhirnya bikin grafik baru. Paham kan? Nah, titik potong ini adalah jawaban dari tinggi Kumamon. Nah, tadi kan tinggi Kumamon itu namanya apa? X kan? Y. Kali pan eh Kumamon apa? Oh, Y, sorry. Tinggi Kumamon itu kan Y. Nah,
X-nya itu apa? Panjang tali ya. Nah, panjang tali. Berarti kita lihat apa namanya? Di sini titik potongnya. Titik potong di sini adalah berapa ini? Ini aslinya titik potongnya 170 ke 100. Nah, Y-nya, oh sorry, 170 kan di situ, sorry. Ini tuh grafiknya salah ya guys, bentar. Harusnya dia adalah X-nya itu X, Y-nya itu X-nya itu di 100, Y-nya itu 170. Sini. Sini, titik potongnya tuh harusnya di sini. Nah, berarti kalau disatuin adalah X, Y. X, Y-nya berapa? X-nya 100 dan Y-nya itu 170. Begitu. Berarti apa namanya? Tinggi kumamonnya itu serak sorry, panjang talinya itu 170, tinggi kumamonnya itu 100 gitu. Paham nggak? Paham. Oke, itu ya. Nah, ini ada sih metode yang lebih gampang. Aku saranin teman-teman jangan pakai metode ini kalau emang gak diminta grafik atau ABCD-nya tuh nggak grafik. Tolong jangan pakai metode ini karena ini sangat lama. Nah, metode eliminasi. Yang kedua ada metode eliminasi. Nah, tadi kan persamaannya ingat ya, min X plus Y sama dengan 70. Masih dengan persamaan yang sama. Persamaan yang kedua, 2X. Apa tadi 2X? Wait, aku bingung. Aku lupa. 2X min Y sama dengan 30. 2 dengan 30. Ya. Eliminasi. Ini mau tambah bukan kurang kali boleh dibagi-bagi. Cuman kita lihat biar salah satu variabelnya ini habis, aku pengennya ini ditambah. Karena kan plus Y ditambah min Y kan habis kan dia. Bayangin kamu punya utang 1.000 min 1Y. Tapi kamu bayar lagi nih. Kamu punya duit 1.000 kan dibayar nih 1.000-nya. Jadi kan habis. Kamu udah nggak punya utang lagi dong. Gitu. Y-nya habis. Berarti min X plus 2X berapa? X. X. Oke. 70 tambah 30 berapa? 100. Betul. Nah, X-nya udah ketahuan 100. Nah, kalau metode eliminasi, kita coba eliminasi gimana? Kalau kalian mengeliminasi Y-nya, sekarang mengeliminasi X-nya. Sebenarnya ini juga agak lama. Ntar, abis ini kita pakai metode substitusi biar enak. Nah, 2-nya sama dengan 30. Nah, gimana? Apa namanya? X-nya ini tercoret. Nah, caranya adalah yang ini itu kita kaliin 2. Yang ini dikali 1. Nah, berarti min X kali 2 berapa? Min 2X. 2X plus Y dikali 2 berapa? 2Y. 2Y sama dengan 70 kali 2 140. Nah, ini dikali 1 tetap ya. 2X min Y, sorry. Min Y sama dengan 30. Nah, ini kan enak nih. Tinggal ditambah. Min 2X plus 2X habis. 2Y plus min Y sama dengan Y. Ya kan? 140 sama dengan 140 tambah 30 berapa? 170. Berarti X-nya panjang talinya 100, Y-nya sorry. X-nya itu apa namanya? Tinggi kumamonnya 100, Y-nya itu 170. Gitu, teman-teman. Paham? Paham nggak metode Paham. ini? Paham ya? Kalau nggak paham, tolong langsung interupsi. Aku nggak akan lanjut ke sana kalau nggak ada yang paham. Kalau ada yang nggak paham. Oke? Nah, clear. Itu metode eliminasi. Sekarang ada lagi namanya metode substitusi. Aku kenalin teman-teman banyak biar teman-teman logika.
metode apa yang paling cepat gitu ya. Biar teman-teman tahu dulu semua metode. Tadi persamaannya sama, min X plus Y sama dengan 70. Sama 2X plus, wait tadi, oh, bentar. Sama 2X min Y sama dengan 30. Oke. 2X min Y sama dengan 30. Metode substitusi caranya adalah, nah, dari dua ini, dua persamaan, cari yang paling sederhana, yaitu ini, nomor satu, persamaan satu, karena dia min X plus Y sama dengan 70, nggak ada angka di depan variabelnya. Min X plus Y sama dengan 70. Nah, berarti kita alokasikan salah satu variabelnya itu menyendiri di sebelah kiri. Entah min X yang dipindah ke sini, entah Y-nya yang dipindah ke sini. Kalau kakak pengennya Y-nya aja yang sendiri. Berarti min X-nya pindah ke sini. 70, min X dipindah ruas jadinya plus X. Nah, ini udah nih kotak nih. Teman-teman harus tahu, Y ini nilainya adalah 70 plus X. Yang artinya, angka huruf Y di sini boleh diganti sama 70 plus X ini. Sama nilainya. Coba kakak ganti ya. Yang persamaan kedua. 2X min. Nah, Y-nya kita ganti. Jadi 70 plus X ini. 70 plus X sama dengan 30. Nah, kalau kayak gini kan gampang. Ini kan anomali nih. Nggak ada X-nya. Pindahin aja ke sini. 2X plus X sama dengan 30 plus 70. 2X plus apa? 3X. 3X. 30 plus 70. Bentar. Hmm, bentar. Nggak aneh, wait. Nggak bisa kita, nih, kita clear dulu deh. Nah, coba ulangin. Agak aneh ya, min X plus Y sama dengan 70. 2X, 2X tadi, ini berapa? 2X min Y sama dengan 30. Nah, kita substitusi dulu ininya sama min X plus Y sama dengan 70. Y-nya menyendiri 70 plus X. Atau misalkan yang menyendiri ini deh, min X-nya. Enak sih. Ya, enak kan Y? Bentar. Y sama dengan 70 plus X. Nah, ganti X min 70 plus X sama dengan 30. Nah, harusnya dia, oh, wait. Kita X-nya aja deh yang disendiriin biar enak kan. Kayaknya lebih enak X deh. Nah, min X sama dengan 70 min Y. Ya kan? Nah, 2, karena ini benar nggak sih? Apa jangan-jangan aku salah persamaannya? Persamaannya salah atau benar? Min X plus Y sama dengan 70, 2X Y sama dengan 30. Nah, ini dikali minus. Biar hilang minusnya. Ini juga dikali minus. Berarti minus dikali minus berarti X sama dengan 70 min 70 plus Y. 2 min 70 plus Y min Y sama dengan 30.
2 kali min 70 berapa? Min 140. Min 140. 2 kali Y plus 2Y min Y sama dengan 30. 2Y min Y sama dengan 30. Mm-mm. Nah, kemudian 140-nya kan minus. Minusnya bener kayak gini. Y, Y sama dengan 30 tambah 140 berapa? 170. 170. Nah, Y-nya ini udah dapet nih 170. Nah, kita substitusiin aja ke sini. Ke sini nih. X sama dengan min 70 plus eh min 70 plus 170 sama dengan 0 di sini ya. X sama dengan 100. Paham nggak teman-teman? Mau diulangin? Ah, Tidak. oke. Nah, metode gabungan ini paling gampang sebenarnya. Coba ya. Min X plus Y sama dengan 70. Ini persamaan 1. Persamaannya 2X min Y sama dengan 30. Nah, metode gabungan itu bisa teman-teman pakai gabung-gabung. Apa sih? Divariasiin. Aku pertama-tama kakak pengennya ini dieliminasi, ditambah. Y-nya kan mati, ya kan? Y-nya habis. Plus Y ditambah min Y habis. Min X ditambah 2X sama dengan X. Sama dengan di sini 100. Nah, kalau udah dapat 100, tinggal disubstitusiin aja ke sini. Ini yang paling gampang sih. Ya. Min 100 ditambah Y sama dengan 70. Y-nya sama dengan 70 ditambah 100. Y-nya sama dengan 170. Ini metode gabungan. Jadi teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyain atau masih bingung? Belum ada. Belum ada pertanyaan. Tidak Oke. ada. Tapi dari metode gabungan, metode substitusi, metode apalagi tuh tadi? Metode eliminasi. Yang paling gampang yang mana? Ada nggak? Gabungan. Yang paling gabungan kan? Ya, sip. Yang paling gampang tuh gabungan. Jadi kayak nanti teman-teman, kenapa aku ngenalin banyak banget metodenya? Karena biar teman-teman itu tuh karena ada soal yang nanti tuh nggak bisa pakai substitusi. Karena dia bakalan aneh jawabannya nggak ketemu. Maka teman-teman harus cari. Berarti coba pakai gabungan deh, bisa nggak? Coba pakai eliminasi deh, bisa nggak? Gitu. Biar teman-teman tahu dulu banyaknya cara menyelesaikan si SPLDV ini. Oke, kita coba next ke soal cerita ya. Nih, bentar. Kita pakai notes aja biar enak. Nah, soal cerita. Perhatiin ya teman-teman. Seorang pengrajin bambu, ada seorang pengrajin bambu nih. Dia ini buat 2 jenis keranjang. Keranjang kecil sama keranjang besar. Dia bikin 2 jenis keranjang. Keranjang kecil sama keranjang besar. Yang kecil kita namain jadi dia tuh K deh. Yang besar B. Nah, bikinnya keranjang kecil ini perlu waktu 2 jam. Nah, sementara bikinnya keranjang besar perlu waktu 5 jam. Tapi dalam sehari si bapak ini tuh bisa berhasil bikin 10 keranjang. Tapi belum tahu 10 keranjang ini tuh 10 keranjang besar sama kecilnya tuh belum tahu yang kecil berapa, yang besar berapa. Nah, kemudian dengan total waktu kerja 35 jam. Bapak ini cuma punya waktu 35 jam sehari buat 10 keranjang. Maksimal banget 35 jam. Paham ya? Ini. Nah, yang ditanya adalah banyaknya keranjang yang kecil. Nah, yang ini berapa? Ini 10 keranjang.
Tapi belum tahu nih 10 keranjang itu keranjang kecilnya berapa, keranjang besarnya berarti belum tahu. Nah, caranya adalah kan setiap keranjang kecil ya teman-teman. Ini tuh bikinnya tuh 2 jam. Setiap keranjang besar bikinnya tuh 5 jam. Berarti 2 dikali banyaknya keranjang kecil ditambah 5 jam dikali banyaknya keranjang besar sama dengan total waktunya kan 35 jam. Nah, sampai sini Pak, ini persamaan pertama. Paham? Cara bikin persamaannya nggak? Paham. Paham. Kalau nggak ada yang kalau ada yang paham, tanyain ya. Nah, terus, bikin Nah, terus ini pengrajin ini bisa buatnya tuh 10. Nah, berarti kan K keranjang besar plus keranjang kecil ini tuh 10 totalnya. Ini adalah persamaan kedua. Nah, ya, berapa keranjang K-nya nih berapa? Caranya adalah udah apa yang pakai substitusi. Misalkan K plus B sama dengan 10. Ini kan persamaan kedua nih. Pindahin aja K-nya ke sini. Berarti B sama dengan 10 min K. Nah, seret. Nilai keranjang besar ini pokoknya 10 min K deh. Kita bisa ganti B ini 10 min K. Coba kita ganti. 2K plus 5, 10 min K sama dengan 35. 2K, 5 kali 10 berapa? 50. 5 kali min K, Min 5K. 5K sama dengan 35. Kan? Nah, ini kan 2K min 5K. Anomali nih, dia nggak ada K-nya. Pindahin aja ke sini. Berarti 2K min 5K sama dengan 35 min 50. Ya kan? Karena tadi dia plus 50. 2K min 5K berapa? Min 3. Min 3K. 35 min 50 berapa? Min 15. 15. Berarti K-nya adalah min 15 per min 3. Berapa K-nya? 5. Nah, berarti keranjang kecilnya berapa? 5. 5. Gitu. Cara nyari keranjang besarnya gimana terus? Kalau keranjang kecilnya 5. Dikurangi 10 Kak. dikurangi 5. 10 kurang 5. Karena tadi cuma bisa bikin 10 keranjang, Nek. Gitu. Ya kan? Sampai sini ngerti nggak? Ngerti. Oke. Jadi, sebenarnya Oh Kak, sih. Apa? izin Kak, takutnya Kakak lupa udah lewat Apa? sekarang waktunya. Oh iya, 2 menit lagi nggak sih, guys? Bukan Ya, Kak. 2 menit lagi kan? Nih, ya, udah selesai. Cuman dari tadi ada nggak sih yang teman-teman mau tanyain terakhir nih? Ada nggak? Sebelum nanti misalkan minggu depan kita niat, Hah? Aku ini dulu deh, aku stop share. Ada nggak yang mau ditanyain dari tadi? Pusing ya? Sejauh ini belum aman. Pusing ya tapi. Enggak Kak. Hehehe. Oke deh. Teman-teman, insya Allah segitu dulu ya, teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya aku banyak kurangnya. Kalau misalnya nih, teman-teman ada yang mau ditanyain, entah teman-teman nemu soal yang teman-teman gak bisa kerjain, boleh ditanyain lewat PC aku, Kak Hurin atau Kak Sahla, atau di grup juga boleh, gitu ya. Oke? Nah, insya Allah
minggu ini tuh nanti ya bakal ada evaluasi mingguan kayak bahasa Indonesia bahasa Inggris. Deadline-nya ya agak lama sih nanti aku kasihnya. Nah, teman-teman siapa yang belum masuk Google Classroom di sini? Coba. Siapa yang belum Raffi, masuk Raffi. Google Classroom? Masuk sekarang, aku tungguin. Sekarang masuk. Coba ambil device-nya sekarang juga masuk Google Classroom. Udah masuk Belum. Saya sudah masuk. Kak. Sudah masuk. Yang belum masuk Google Classroom, sekarang coba masuk Google Classroom. Coba Kak Raima diliatin, ada nggak member yang nambah di Google Classroom? Masa cuma Adib ada. 8 doang? Adib ada gak? Masuk Google Classroom. Yang belum sekarang, Iya. ditungguin. Emang nggak Kak Raima yang masuk Google Classroom? Wih. Udah belum? Udah, Kak. Udah Yang benar. cewek yang Yes, Iya, yes. yang perempuan masuk Google Classroom ya. Coba di bisa kan caranya? Bisa nggak? Ya, sip. Masuk Google Classroom ya yang perempuan. Nah, di situ nanti ada evaluasi mingguan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika. Teman-teman yang belum ngerjain evaluasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris segera di karena itu nanti juga kita laporan nilai-nilai kalian tuh dari situ. Jadi kalau kalian nanti gak ada dinilai di Pak Mustafa gimana ntar? Oke. Oke, sip. Diingetin ya temennya yang belum masuk ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan buat pembelajaran malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen. Makasih banyak teman. Waalaikumsalam. Kak. Silakan boleh live. Enggak, foto dulu Kak, dokumentasi. Foto dulu. Kita dulu ya, boleh. Boleh. Sok, aku SS juga deh. 1, 2, 3. On cam, sok on cam dulu. Mau aku SS.